Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fashahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Wa qala rasulihil karim khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliya tis'a fil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal 'arifin billahi rabbil alamin. Khususan muallif hadzal kitab, pengarang kitab At-Tibyan fi tafsiri ayatil ahkam, Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Kiai Haji Abdul Rahim bin Hasbullah, muallif pengarang kitab Rawai'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam, Syekh Ali As-Sabuni Asy-Syami, muallif kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ala alihi wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, langsung mawon masih bab li'an, saling melaknat, halaman 14. Al-ahkamu asy-syar'iyyatu, utawi pira-pira hukum asy-syar'iyyatu kang bangsa syariat. Al-hukmu utawi hukum al-awwalu kang pertama iku mata kapan yajibu wajib apa al-li'anu li'an. Hukum yang pertama adalah kapan li'an itu dibutuhkan, diperlukan. Iza roma tatkala nuduh zina sapa ar-rajulu wong lanang, nuduh sapa ar-rajulu wong lanang imra'atahu ing bojone rajul, nuduh bizina kelawan zina. Walam ta'tarif lan ora ngakoni sapa imra'atahu bizalika kelawan mengkono zina. Walam yarji lan ora menarik kembali, lan ora narik balik sapa ar-rajul an ramyihi saking tuduhane rajul. Faqad syuri'a mongko temen-temen den syariataken lahuma maring rajul lan imra'ah den syariataken apa al-li'anu li'an.
Wa yajibu lan wajib apa al-li'anu li'an fi halaitaini ing dalam dua keadaan. Jika ada seorang suami menuduh istrinya zina dan istrinya ngotot gak ngakoni, tidak mengakui bahwasanya dia zina, dan laki-laki tersebut ketika ditanya punya saksi atau tidak, nggak punya saksi, terus kamu mau narik kembali tuduhanmu apa tidak? Tidak. Maka kondisi seperti ini baru disyariatkan namanya li'an. Dan li'an wajib dalam dua keadaan. Yang pertama, al-halatul ula, al-halatu utawi keadaan al-ula kang pertama iku izaro matet kalane nuduh sapa ar-rajulu wong lanang imra'atahu ing bojone rajul bizina kelawan zina, ka ayyakula kaya oleh ngucap sapa rajul laha maring imra'ah zanaita wus zino sapa sira, zanaiti wus zino sapa sira wadon, au ra'aituki taznina utawa tuduhane aku ra'aitu ningali sapa ingsun ki ing sira taznina ningali taznina ing zina sapa sira, ra'aituki taznina aku melihat kamu berzina, walaisalan ora ono iku indahu sartane rajul arba'atu syuhudin utawi papat pira-pira saksi, yasyaduna kang nyekseni sapa arba'atu syuhud bima kelawan barang roma kang nudus sapa rajul ha ing imro'ah bihi kelawan ma, wa iza qala wa izalan tatkala ngucap sapa rajul laha maring imro'ah ya zania hi wong kang pezina, fal jumhur mongko utawi sebagian besar ulama annau sak temene rajul iku yulainu den syarataken den wajibaken untuk melaksanakan sumpah li'an khilafan berbeda pendapat limalikin maring Imam Malik. Jadi jika kondisi pertama, jika seorang laki-laki suami nuduh bojone, kamu sudah berzina ya, bukan pertanyaan, mohon maaf, kamu sudah berzina, atau aku melihat wingi aku delok sampeyan zina, kalimat berzina, jadi sudah melaksanakan zina, maka jika dia tidak mempunyai saksi dan jika dia tidak ingin dihad tuduhan, maka diwajibkan melaksanakan sumpah li'an. Dalam kasus yang lain, jika mengucapkan wong lanang ngomong, oh bojone nang bojone, oh genggek anjene, ini kan utawa perek atau bahasa yang pezina jarang, orang sini Indonesia itu jarang ngomong ngeceh, ngomong nang bojone, oh anjene wedok murahan misalnya, tapi itu kan bukan tuduhan zina, tapi bahasa yang jelas berzina itu genggek, itu jelas. Tapi nek ngecer itu bisa bukan tuduhan, bukan kalimat soreh, bukan jelas. Ngecer itu kan kias apa namanya, sindiran atau bukan kalimat jelas. Jadi yang jelas genggek, perek, ngomong nang bojone ngomongi kasar, anjene. Itu jika mengucapkan seperti itu, sebagian besar ulama berpendapat
ini disyariatkan li'an alias itu sudah tuduhan zina. Tapi kalau menurut mazhab Malik beda lagi, karena mungkin dianggap bukan tuduhan zina jika ngomong. Kalau orang Arab itu gitu syarmuto, ya syarmuto. Kadang-kadang apa ya? Mohon maaf, ini orang Arab guyon, tapi guyon itu ngomongnya syarmuto itu kan genggek. Syarmuto ojo di engko ndang digawe guyon. Syarmuto syarmuto. Syarmuto ini logat amiyah. Itu kita mengucapkan begitu. Kadang di Arab itu guyon. Bisa jadi ya. Nah ini menurut mazhab Malik, ini ucapan ini mempunyai niat nuduh zina atau tidak. Tapi sebagian besar ulama mazhab Hambali Maliki Syafi'i, Hambali Hanafi Syafi'i itu wajib. Artinya ungkapan seperti itu ada niat nuduh zina atau tidak, menurut sebagian besar mazhab itu tuduhan zina. Tapi menurut mazhab Malik enggak, tergantung ucapan itu diniati nuduh zina atau tidak. Tapi kalau aku melihat kamu kemarin berzina, jelas itu tuduhan zina. Jadi pada dasarnya lisan itu emang harus hati-hati. Lisan harus hati-hati, jangan guyon yo guyon, tapi jangan berlebihan. Menuduh zina itu bahaya besar, termasuk menuduh orang lain bukan anaknya. Ojo dibiasakan mengucapkan duduk anak bapakmu ya, kok gak mirip. Ngapunten, itu sering loh ya, sering lidah kita itu sering guyon nang arek cilik. Kamu duduk anak bapakmu kan, mergo gak mirip, mergo kok gak nurun bapake. Ngapunten, hati-hati. Apalagi kalau sudah bentuk tuduhan lagi ngetop berkali-kali, iki bukan, kalau dilihat dari struktur wajahnya ini pasti bukan anaknya ini. Ini bahaya sekali loh, tuduhan seperti ini bahaya sekali. Efeknya ngapunten, lagi-lagi lisan iku kudu dijogo. Al-halatu utawi kondisi, al-asannya tukang nomor loro iku ayun fi, yen to menafikan, yen to gak ngakoni sapa rajul hamlaha ing hamile imro'ah minhu saking rajul, fayaqulu mongko ngucap sapa rajul hazal hamlu utawi ikilah hamil, laisa ora ono opo hamil iku minni saking ingsun. Auyun fi utawa tidak ngakoni sapa rajul waladan ing anak lahu maring rajul minha saking imro'ah. Jika ada wong lanang duwe anak bu sedang hamil, bu wis kadung lahir, iki duduk anakku, itu sudah tuduhan zina dalam bentuk yang lain. Itu sudah dalam keadaan gak ngakoni anak yang ada di dalam perut atau anak yang lahir bukan anaknya. Lalu terus anaknya sopo? Ini bisa menyeret ke dalam sumpah li'an. Makanya dalam kemarin ada salah seorang sahabat yang bertanya, Nabi, anak saya kok beda? Mungkin turunane iku putih-putih, kok iki rada ireng, kok beda? Nabi memberikan logika simpel, sampean duwe unta ta? Punya Nabi, saya punya unta banyak. Warnanya apa? Saya lupa warnanya, pokoknya kurang lebih warnanya coklat semua Nabi. Oh bagus.
Ada yang abu-abu enggak? Ada Nabi. Loh kok iso? Ya mungkin Nabi ini rasnya yang dulu pernah ada yang warnanya abu-abu. Oh ya berarti bisa jadi anakmu pun seperti itu. Orang kalau ini orang pengembala onta pasti tahu. Yang punya kambing opo anak wedus itu semua sama? Ya enggak. Bisa jadi enggak nurun bapak enggak nurun ibu tapi nurun mbah. Jadi jangan gampang mengucapkan duduk anakmu utawa iki lho duduk anakku. Lebih-lebih sudah masuk ke dalam hati. Al-hukmu utawi hukum asani kang kaping pindho. Halil li'an ono to utawi li'an iku yaminun sumpah au syahadatun utawa kesaksian. Kenapa hubungannya kalau sumpah dianggap sumpah li'an, maka ini ngikuti hukum sumpah. Nek kesaksian mengikuti hukum kesaksian. Saksi itu orang memberikan kesaksian berarti dikenal adil atau tidak. Lah nek dianggap kesaksian, lah sing sumpah iki, sing menyaksikan iki wongi adil atau tidak. Ada beberapa syarat rukunnya baik sumpah maupun kesaksian. Ikhtalafa berbeda pendapat sopo al-fuqaha'u ahli fikih fil li'ani ing dalam li'an. Hal huwa ono to utawi li'an iku yaminun sumpah au syahadatun utawa kesaksian. Terbagi berbeda pendapat ala mazhabaini ing atase dua mazhab, dua golongan. Al mazhabu utawi mazhab al awwalu kang pertama annahu ing satemene annahu satemene li'an iku syahadatun sak persaksian. Fayak khuzu mongko ngalap apa li'an ahkam syahadati ing pira-pira hukumi persaksian. Bahwa utawi yakhuzu ahkam syahadati iku atau mazhabul awal iku mazhabul Imam Abu Hanifah. Mazhabul Imam Abu Hanifah, mazhabe Imam Abu Hanifah. Menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah alias mazhab Hanafi, li'an itu saksi li'an, bukan sumpah li'an. Al mazhabu utawi mazhab asani kang kaping pindho ana sak temene li'an iku yaminun sumpah. Wali salan ora ana apa li'an iku bisyahadatin bisyahadatin persaksian. Fayakhudzu mongko ngalap apa li'an ahkamal yamini ing pira-pira hukumi sumpah. Bahwa utawi mazhabus tsani iku mazhabul jumhur, mazhabi sebagian besar ulama yaitu Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Kalau mazhab Syafi'i li'an itu disebut sumpah li'an, ngikuti hukum-hukum sumpah. Adillatul Hanafiyah, piro-piro dalile mazhab Hanafi. Istadalla amri dalil sapa al Hanafiyatu mazhab Hanafi ala anna li'ana ing atase sak temene li'an iku syahadatun kesaksian biqaulihi ta'ala kelawan dawuh Gusti Allah taala fa syahadatu ahadihim arba'atu syahadatin billah. Dalam ayat ini fa syahadatu Waqalu lan ngucap sapa al Hanafiyah al mula'in utawi wong kang nglaknati filiani ing dalem li'ani lain iku ngucap asyhadu. Jadi kalimat syahadah logikanya tekstual banget dan
masuk akal. Asyhadu menyaksikan sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah. Fadalla mongko nuduhaken apa ayat dan qauluhu ala annahu ing satemene lian iku syahadatun syahadah. Ayatnya jelas fasyahadatu. Loh kok jadi sumpah? Logis sekali. Wastadalu yang kedua, wastadalulan amri dalil sapa Hanafiyah bi hadis Ibnu Abbas lawan hadis Abdullah bin Abbas al mutaqaddim kang wis dhisik fi qissati Hilal bin Umayyah ing dalam kisahnya Hilal bin Umayyah wa fi lan iku ing dalam hadis apa kalimat fajaa mongko teka sapa hilalun hilal fasyahida mongko nyekseni sapa hilal wan nabiyyu hale utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi Allahu utawi Gusti Allah iku ya'lamu ngerteni sapa Gusti Allah ahadakuma ing salah sijine sira loro iku kadzibun goro. Fahal mongko utawi sapane wong fahal mongko utawi ana ta iku mingku masaking sira loro taibun utawi wong kang tobat. Summa qomat mongko nulingi jumeneng ngadeg sapa imro'ah fasyahidat mongko bahasa sininya mongko bersaksi lian sapa imro'ah al hadis nurus sira ing hadis wafilan iku ing dalam iki hadis lafdzus syahadati utawi lafat syahadah sorohatan kelawan jelas. Waqalu pendapat ketiga waqaulun berpendapat sapa Hanafiyah inna kalimataz zauji sak temene pira-pira ucapane wong bojo lanang fil li'ani ing dalem li'an iku qaimatun jumenengi maqamas syuhudi ing panggonane pira-pira saksi fatakun mongko ana apa hazil alfazub ikilah pira-pira lafaz iku syahadatun kesaksian. Jadi li'an logikanya mazhab Hanafi li'an itu kan menggantikan saksi karena tidak bisa mendatangkan 4 saksi maka diganti dengan saksi li'an. Ini logikanya dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi. Adillatul jumhur pira-pira dalile sebagian besar ulama wastadalla lan amri dalil sapa al jumhuru sebagian besar ulama bi anna lafdz syahadati kelawan sak temene lafat syahadah persaksian iku qad yuradu kadang den karepaken bihi kelawan lafdzus syahadah den karepaken apa al yaminu sumpah biqaulihi ta'ala kelawan dawuh Gusti Allah Ta'ala idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu annaka rasulullah surat al-munafiqun. Idza ja'a tatkalane teka ka ing sira sapa al-munafiquna wong munafik qalu ngucap sapa munafik nashhadu nyekseni sumpah sapa kita innaka satamane sira Muhammad iku la Rasulullah yakti utusane Gusti Allah surat Al-Munafiqun. Summa qala mengko nuli dawuh sapa Allah Gusti Allah taala ittakhazu ngucap dengan jupuk gawe ittakhazu gawe sapa munafik aimanahum ing pira sumpai munafikun junnatan jupuk gawe junnatan ing tameng fasumya mongko den arani apa asyhadatu persaksian dalam ayat ini yaminan ing sumpah.
Logikanya mazhab sebagian besar ulama termasuk mazhab Syafi'i, syahadat dalam syariat Islam kadang bentuknya kalimatnya syahadat, tetapi yang diambil adalah itu sebagai sumpah. Contoh nih, ayat Al-Quran juga di surat Munafikun ayat pertama, mereka menggunakan nasyhadu innaka la rasulullah, nyekseni seakan-akan kami bersaksi. Tapi di ayat kedua menggunakan ittakhazu aimanahum, mereka menggunakan kalimat nasyhadu itu sebagai aimanahum, sumpah. Ini logika dalil yang diambil oleh sebagian besar ulama. 2. Wastadalulan amri dalil sapa jumhur biqaulihi subhanahu ta'ala, biah qauli kelawan dawuhe Gusti Allah subhanahu ta'ala, arba'atu syahadatin billah, kalimat arba'atu syahadatin billah. Faqad kurina kau teman-teman den sandingaken, den bandingaken apa lafzul jalalati, lafzul jalalah Allahu, yaitu dalam tara huruf Allah, bisyahadati kelawan kesaksian. Fadalla mengkono duakan ala anna ing sak temene lafzul jalalah iku ala anna ing sak temene Gusti Allah iku aroda ngersakaken sapa Gusti Allah biha kelawan arba'atu syahadatin billah al-yamina, atau biha kelawan syahadah al-yamina ing sumpah. Wa syahadatul insan utawi persaksian manungso li nafsi maring awak dhewe ne manungso iku la tuqbalu ora den trimo bi khilafi yaminihi, kela beda dengan sumpahi, beda karo sumpahi insan. Diperhatikan kalimat asyhadu, asyhadu asyhadu billahi, asyhadu billah. Ini logika yang digunakan oleh mazhab sebagian besar fas syahadah nek digabungno ambek billah iku nuduno sumpah, syahadatun billah. Sedangkan nek persaksian asyhadu alla ilaha illallah, tapi di sini menggunakan billah. Ini menunjukkan bahwasanya syahadat di sini maksudnya adalah sumpah. Ini menggunakan logika-logika. Wastadalulan berpendapat juga amri dalil sapa jumhurul ulama bima kelawan hadis warada kang ustemaka fi ba'dhi riwayatin ing dalam sebagian besar riwayat, di antara hadis Ibnu Abbas ing fi ba'dhi riwayati hadis Ibnu Abbas ing dalam sebagian riwayat hadis Abdullah bin Abbas min qauli sallallahu alaihi wasallam, saking dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laulal aiman lakana li walaha sya'nun. Laulal aimana lamuno ora ono pira-pira sumpah, lakana lam yakti ono li an iku li kedue ingsun walahalan kedue imro'ah sya'nun utawi perkara. Di dalam riwayatnya hadisnya sama tentang hadis Hilal bin Umayyah yang nuduh istrinya zina dengan Syarik bin Syahma.
yang akhirnya berujung terhadap sumpah li'an. Di akhir hadis ada kalimat begini, laulal aiman, lamuno ora ono piro-piro sumpah, yaitu sumpah li'an, maka urusanku ambek urusane dheweke bakal dawa. Ini yang diambil pedoman. Artinya lagi-lagi, terlepas itu apakah syahadah atau yamin atau sumpah, dua-duanya mempunyai argumen yang kuat, logis. Milih yang mana, monggo. Tentu yang milih ini bukan kita, pemimpin, hakim. Misalnya kalau zaman dulu sultannya, Amirul Mukmininnya itu mazhabnya mazhab Hanafi, maka mereka mengambil pilihan mazhab Hanafi. Kalau ternyata zamannya Daulah Abbasiyah periode pertama itu ngambil mazhab Hanafi, karena mazhab Syafi'i belum muncul. Mazhab Syafi'i itu mulai Imam Syafi'i muncul sebagai hakim itu zamannya Harun ar-Rasyid. Zaman Harun ar-Rasyid mazhab fikihnya, karena sebagai hakimnya, qadhinya waktu itu Imam Syafi'i, maka menggunakan mazhab Syafi'i. Sebelumnya sebagai qadhil qudotnya Abu Yusuf, muridnya Imam Hanafi, maka mazhabnya adalah Imam Hanafi. Sama di Indonesia sekarang Kemenak, patokannya kan Kemenak. Kemenak ini walaupun nggak ada di Indonesia, tapi Kemenak itu mengambil mazhab yang mana? Tidak mungkin diambil semuanya. Kalau diambil semuanya pasti bingung. Nggak usah untuk memberikan hukuman, pasti ada salah satu yang diambil sebagai acuan utama. Sama, kurang lebih begitu. Mana yang benar? Insya Allah semuanya benar. Al-hukmu utawi hukum asalisu kang kaping telu. Hal yajuzu ono to wenang opo ali'anu li'an, sumpah li'an biduni huduril hakimi, kelawan tanpa hadiri penguasa hakim. Ini kemarin yang ditanyakan oleh Ustadz Fatoni. Ittafaqo sepakat, ittafaqo sepakat sopo al fuqaha'u ahli fikih ala anna li'ana ing atase sak temene li'an iku la yajuzu ora wenang illa bi hadratil hakimi, kejaba kelawan di hadapannya penguasa. Au man yunibuhu al hakim. Ini yang cetakannya mohon maaf la ala shawaf au man yunibuhu al hakim. Hakim penguasa, penguasanya nggak ada, presiden nggak bisa hadir, atau man utawa wong yunibu kang gantekaken hu ing man sopo al hakimu hakim. Pemerintah nggak bisa datang, atau orang yang ditugaskan oleh pemerintah, oleh penguasa. Artinya ini mandat. Tanpa mandat, misalnya gubernur itu kan pengganti presiden. Tapi urusan hukum, presiden itu memberikan, dalam Indonesia memberikan mandatnya kepada siapa? Ya kepada hakim, departemen kehakiman atau departemen kehakiman, Menkumham, bukan ke gubernur. Itu di Indonesia. Kalau zaman dulu tidak.
Sultan itu memberikan wewenangnya, mandatnya ke gubernur, gubernur ke bupati. Rangkaiannya seperti itu. Maka di sini menggunakan auman yunibuhu, ganteaken mandat yang diberikan oleh penguasa, hakim. Hakim itu penguasa, baik presiden, raja maupun sultan. Li'annahu krana sak temene kelakuan iza nakala tatkalane gak gelem, tatkalane nakal itu dari bahasa Arab. Jadi nakal itu apa sih? Nakal iku banggelan, gak geleman. Nakal tatkalane gak gelem sapa ahaduhuma salah sijine bojo loro, au sabata utawa tetep alaihi ing atase ahadima opo al amru perkara, wajaba mongko wajib opo al haddu had, wa iqamatul haddi utawi jumeneng melaksanakan had iku min khosaisil hukami, setengah saking keistimewaannya para penguasa hakim. Li'an ini kenapa perlu ada hakim, perlu ada penguasa? Karena jika salah laki-laki yang suami, kamu berani sumpah li'an enggak? Enggak berani. Kalau enggak berani maka harus dilaksanakan haddul qadha. Atau misalnya saya enggak punya saksi, saya berani sumpah li'an. Ditanya sama istrinya, kamu berani sumpah li'an enggak? Enggak berani, maka hadduz zina. Dan yang punya hak untuk melaksanakan hukuman had, baik potong tangan karena hadnya mencuri, atau potong atau dirajam, itu haknya penguasa. Enggak boleh masyarakat melaksanakan hukum rojam karena siapa yang bertanggung jawab? Kiai A. Tidak boleh. Nang kene iku kiai ini Ustadz Zen, berdasarkan keputusannya Ustadz Zen iku wajib dirajam, tidak sah. Yang punya hak adalah penguasa. Wayam bagi lan sayukjo apa ayya'izo ing yen to nuturi sapa al imamu pemimpin, imam az-zaujaini ing dua suami istri, wa yuzakirolan ing yen to ngelingaken sapa imam huma ing zaujaini bi azabillahi kelawan siksane Gusti Allah. Wa yaqulu lan ngucap sapa imam likulli wahidin maring saben-saben suwiji minhuma saking zaujaini, ngucap tandal petik azabud dunya utawi siksa dunya iku ahwanu luwih ringan min azabil akhirati saking siksa akhirat. Ini sunnah sebelum sumpah li'an penguasa, imam atau hakim atau yang berwenang siksa nok dunya. Bu awakmu digepuki ping 80 abot anjene. Tapi ngertion digepuki ping 80 iku luwih ringan timbang siksa akhirat. Temen baru atau sebaliknya. Wa yukhawifu lan meden wa yukhawifa lan meden-medeni sapa hakim imam huma ing zaujaini bi mithli qauli sallallahu alaihi wasallam kelawan sepadane dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ayyumam ra'atin adkhalat, ini hadis tanda petik, wa ayyumam ra'atin lan endi-endine wong wadon adkhalat kang nglebokaken sapa imro'ah ala qaumin ing atase kaum
nglebokaken man ing wong laisa kang ora ana sapa man iku minhum saking kaum falaisat mungko ora ana sapa imro'ah minallahi saking Gusti Allah iku fi syai'in ing dalem suwiji-wiji. Jadi Nabi ini ada sebuah hadis walaupun riwayatnya dhaif, ketika sumpalian ini mengucapkan ini, wa ayyuma mra'atin, barang siapa wanita yang memasukkan orang lain ke kaumnya, artinya ke nasabnya, ngelebokno wong lanang nang omahe wong nang omahe bojone, alias zina, alias memasukkan, dalam syarahnya ini memasukkan anak ke nasab kaum lain, maka Allah, antara dia dengan Allah tidak ada hubungan apa-apa, alias Allah nggak bakal mau merahmati dia, Allah tidak bakal melihat dia. Ini berat loh ternyata, ngapunten, hukum zina itu berat sekali. Jadi misalnya ngapunten, makanya ada sebuah ungkapan, ojo kaget jika di sebuah kaum itu, di sebuah kampung kering, gersang, koyo masalah ono ternyata salah satunya bisa jadi gara-gara ada wong kang zino, dan ini wa laisat minallahi fi syai'in, antara dia dengan Allah tidak ada hubungan rahmat, kasih sayang. Dalam sebuah hadis yang lain itu sampai 40 tetangga kanan kiri jika tahu ada seorang yang berzina dan tidak ada tindakan, dikeluarkan dari situ atau gimana, atau diantisipasi seperti kemarin, maka laisat minallahi fi syai' walay yudkhila, lan orang nglebokaken ha ing imro'ah sapa Allah Gusti Allah al jannata ing swarga. Wong sing zina Gusti Allah gak bakal nglebokno nang swarga. Dalam syarahnya tetap dilebokno. Mazhab kita, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama seseorang itu mengucapkan syahadatain asyhadu alla ilaha illallah, pasti mlebu surga. Lah ini maksudnya kok gak bakal ngelbokno, artinya gak bakal ngelbokno di golongan pertama, wis diumbah, dipecetet-pecetet, ya akhirnya mlebu swarga, tapi nganti, atau dalam tanda kutip ya, karena kari-kari sisa-sisa rahmat di Gusti Allah. Walaupun di dalam hadis ini wala yudkhila, gak bakal mlebu surga. Wa ayyuma rajulin lan endi-endine wong lanang jahada kang angas, kang tidak ngakoni sapa rajul waladahu ing anake rajul, wa hale utawi rajul iku yang durung ngerti ningali sapa rajul ilaihi maring walad, yahtajaba mongko ngali-ngalingi sapa Allah Gusti Allah anhu saking rajul, wa fadhaha lan memirangaken, mempermalukan sapa Allah ing rajul ala ruusil awwaliyin, ing atase sirai pira-pira wong kang pertama wal akhirin lan wong kang akhir. Sapa wong lanang, ana wong lanang gak ngakoni anake, padahal dia tahu kalau itu anake, maka Allah akan membuat antara dia dengan Allah penghalang. Duwe anak gak ngakoni anake,
maka Allah akan membuat antara dia dengan Allah penghalang, dan akan dipermalukan nanti di hari kiamat di hadapan mulai makhluk yang pertama sampai akhir zaman. Iki lho wong sing gak gelem ngakoni anaknya di hari kiamat, padahal itu anaknya. Maka juga hati-hati juga. Adalah beberapa kasus di Indonesia ya, para artis itu sempat pakai apa itu namanya DNA dan sebagainya, tuduhan dan sebagainya. Itu ya, mohon maaf, cek DNA itu kan cuma pendukung toh. Ketika orang tidak mengakui itu anakku, menggunakan cek DNA dan sebagainya, itu kan cuma pendukung. Selama dia tidak tahu dan tidak yakin istrinya berzina dengan orang lain, itu mohon maaf, itu tuduhan zina loh, gak boleh sembarangan. Ngapunten, barangkali ada yang pertanyaan, monggo, pertanyaannya bebas, monggo, siap. Oh iya, mic, nunggu mic. Siap, monggo. Yang saya tanyakan tetap sesuai cara, karena sobat itu bisa. Ini banyak cerita, tapi saya tidak ada sampai kasus, cuma sering mendengar cerita. Ini saya tanyakan tentang bentuk pesantren. Ini banyak cerita atau pernyataan seorang kiai. Ini kan tidak dulu sama dengan baik itu laki-laki atau perempuan. Dan saya tanyakan, apakah boleh ketika seorang kiai yang sebagai orang tuanya sebagai sendiri, terus Pak Kiai ini menikahi santrinya? Tuh. Yang kedua, terbalik. Yang Pak Kiai ini meninggal dunia, tinggal dunia ini janda. Akhirnya sampai berapa tahun, ini ada santri menikahi dunia sendiri. Kan di sini kan sudah ada sebagai orang tua. Apakah pernikahan itu boleh? Siap, terima kasih. Ya kalau dalam hukum Islam ya boleh. Yang nggak boleh itu kan dulu Rasulullah, jandanya Nabi itu ummul mukminin, jelas, dan itu berdasarkan teks Al-Quran. Istri Nabi itu ibu wong Islam kabeh, mergo, dan itu teks Al-Quran, nas, berdasarkan nas. Maka istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh janda Nabi, tidak boleh dinikahi oleh umat Islam lain, karena sudah berdasarkan teks itu adalah istri Nabi, ibunya orang Islam. Sedangkan dalam dunia kita, perkiai itu yang dalam tahap gak boleh, itu etika yang dibawa oleh para dunia perguruan silat zaman dulu. Jadi perguruan silat zaman dulu yang akar pokoknya itu dari Cina itu
guru suhu atau sifu itu tidak boleh menikahi anak muridnya. Ini perguruan Cina. Kenapa? Ya etika saja. Bahkan menikahi kadang kakak seperguruan saja itu nggak boleh. Kenapa? Karena etika orang Cina ini wis koyok dulur dewe, dipersaudarakan. Sudah seakan-akan dulur dewe, mosok ambek dulurmu dewe awakmu seneng. Ini etika perguruan Cina waktu itu. Yang kadang-kadang etika itu dibawa ke dunia kita. Di pesantren ada yang menggunakan etika seperti itu, ada yang enggak. Saya ingat dulu di pesantren kami As-Saidiyah, Abah Nasrullah itu selalu bilang, santri As-Saidiyah putri, bilang ke As-Saidiyah putra, santri As-Saidiyah putri iku dulurmu. Bahasa kasarane yo ojo gendak bojomu dulurmu dewe. Bukan berarti nanti gak boleh menikah, tapi anggap itu saudaramu, lindungi. Nek ono wong, bahasa saya ingat, nek ono wong liya macem-macem ambek dulurmu, ewang ono tukaran, aku sing tanggung jawab, dalam tanda kutip seperti itu. Jadi kita santri putra disuruh menganggap santri putri itu seperti saudara. Bahasan itu cuma etika. Ya akhirnya ya ada yang menikah Saidiyah putra, menikah sama Saidiyah putri, bukan berarti nggak boleh. Secara hukum syariat Islam nggak boleh, tetapi secara etika nggak pantas. Sama dengan kita itu misanan, mendoan, mentalan, dan sebagainya. Misanan itu boleh menikah, misanan, tapi wong Jawa gak pantes sirek ambek misanan nikah. Tradisi ini biasanya dibawa dari tradisi Cina. Yang suka nonton film Kung Fu Master Jet Li, Wong Fei Hung itu jatuh cinta sama Ta Seyi, itu bibik ke-16. Ta Seyi itu bibik ke-16. Bibik 16 itu kena bibik ketemu mentalan berapa gitu loh. Itu gak pantas tradisi ini orang Cina. Itu kita yang Islamnya banyak juga terbawa oleh tradisi Cina, kita sadar atau tidak, yang membawa Islam ke Jawa itu orang Cina, yang menyebarkan. Satu diantaranya para imam Wali Songo itu keturunan Arab Cina. Sunan Ampel itu Arab Cina, lebih banyak Cinanya, bahkan Cheng Ho kita itu banyak. Maka tradisi Islam kita menggunakan tradisi Islam Cina. Pondok pesantren itu kurang lebih sama dengan perguruan silat era Cina, kurang lebih metodenya kurang lebih begitu. Insyaallah ngoten. Monggo, ada yang lain?
Anak dalam Islam itu pedomannya adalah akad nikah. Apa kemarin, anak itu akad. Jadi dalam Islam itu anak akad nikah. Misalnya artis A, kata si orang perempuan B dulu pernah nitip ke si B ini, terus punya anak, secara DNA mirip-miripan, anjane mirip sama artis A. Artis A gak ngakoni, hukum Islam artis A bener. Hukum Islam tidak ada hubungannya selama tidak ada pernikahan, kecuali mungkin nikah siri, ada pernikahan. Buktinya apa? Lo nggak ono bukti, makanya tetap nikah siri itu kalau bisa jangan. Masih yo siri tapi ojo siri nemen. Siri nemen itu apa? Yo kalau bisa tonggo kanan kiri ku ngerti. Jadi ketika ada kasus iki nikah opo gak usah kamu ngerti ya, mosok. Lah tapi kalau siri dalam tanda kutip cuma dia bapai, terus yang tanggung jawab, yang menjadi saksi itu siapa? Batasan dalam Islam, kali lagi yang dijadikan batasan dalam Islam adalah akad nikah, walaupun secara DNA bukan. Kemarin saya contohkan, iki ono ada orang wis, karena tadi sudah gabung si artis A, hubungan ini benar, contoh andai kan benar-benar terjadi, artis A hubungan sama B sampai hamil. Artis A namanya artis, nggak pingin ini tercoreng namanya, gak ngakoni, dinikahi sama C tonggone. Anaknya siapa? Ya anaknya C. Yang jadi pedoman dalam Islam, bahkan termasuk dalam mazhab Syafi'i, saya ngomong mazhab Syafi'i, yang berhak menjadi wali ini A apa C? Ya C. Walaupun DNA-nya berdasarkan DNA ini melok A. Jangan dianggap zaman dulu itu nggak ada, cuma tidak berdasarkan sains data detail. Zaman dulu ada ilmu, saya lupa sih, iltihaqul walad itu ada zamannya Nabi sudah ada. Jadi tentu dengan keahlian khusus itu bisa seorang ini keturunan ini tuh bisa dideteksi. Kalau mau membuka keistimewaan orang Arab zaman dulu itu keren loh. Ada teletong, misalnya ada pohon yang dimakan sama kambing, cuma kelihatan teletongnya. Itu ada ilmu iktifaul asar, meneliti jejak, itu langsung ketahuan ini yang makan kambingnya si A. Kenapa? Saking canggihnya. Ada ilmu tradisional, bukan mistik loh ya. Ini menggunakan logika zaman dulu. Waktu itu dijelaskan kok, ini kambing ini pincang. Kenapa? Jenis makanannya diteliti ada. Masalah kalau zaman sekarang bisa menggunakan namanya DNA atau laboratorium, tapi zaman dulu bukan berarti nggak ada. Walaupun dia ikut A, tapi berdasarkan hukum B yang menikahi C tetap ikut C. Ini
Contoh, ini zamannya Nabi. Zamannya Nabi yang pernah saya sampaikan hadis, ada sebuah hadis, salah satu istrinya Nabi, saya lupa, itu punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki ini ada yang ngakoni dia adalah titipane seseorang. Ngakoni iku arek iku jarine, ini riwayatnya yang ngakoni iku wis meninggal. Jadi ketika dia mau meninggal, pesenang anake, pesenang adike, sahabat Nabi, yang adike ini sahabat Nabi, le dik, arek anak iko, arek iko, ya tak kandani, arek iko, iku anakku. Dia itu anakku, si A itu anakku. Aku dulu pernah berhubungan sama, statusnya ini bukan istri, tapi pembantu, budak. Aku dulu pernah berhubungan dengan budaknya, saya lupa itu Ummu Habibah apa Ummu saya pernah berhubungan dengan pembantunya si A, punya anak. Nah, anak itu anakku. Berdasarkan DNA benar anaknya yang orang sudah meninggal, tapi berdasarkan hukum yang dikatakan oleh Nabi, enggak, ini anaknya si A, saudaranya istri Nabi itu. Walaupun Nabi weling, tapi kudu bilang ke istrinya, tapi tetep baik awakmu harus hati-hati. Hukum Islam, dan ini yang dipegangi oleh Imam Syafi'i, al-walad lin nikah walil ahir al hajar. Anak itu berdasarkan akad nikah, sedangkan hubungan di luar nikah iku watu, bahasa gitu, artinya sia-sia. Sama dengan itu, artis siapapun itu kalau di luar nikah bukan anaknya, walaupun memang benihnya dia iya, tapi bukan anaknya. Si A nggak ngakoni, boleh bukan anak saya, karena memang tidak ada akad nikah, bukan anak saya. Dan jelas tidak, apalagi sampai tahap mewaleni jadi wali. Apakah dia punya hak? Enggak punya hak. Ya contoh tadi si A sama C, siapa yang berhak mewalikan? Walaupun secara benih milik si A, tetap yang berhak menjadi wali adalah si C yang sudah menikah. Kurang lebih ngoten. Yang lain monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi istilahnya orang Jawa, ojo utangan ungu dari barokah, sama-sama orang berkembang. Apa bedanya utang dengan orang si A dengan di bank? Apa masih gak berkali masalah caranya atau gimana? Beda. Oke, terima kasih. Ini agak ribet tapi agak sensitif. Yang kedua, yang pertama, jamak, qasar dan qadha. Jamak ketika kita mazhab Syafi'i, saya ngomong mazhab Syafi'i,
Mazhab Syafi'i perjalanan kurang lebih 80 kilo. 80 kilo kita boleh diberikan keluasan untuk melaksanakan jamak qashar. Mazhab Syafi'i. Tapi semua mazhab qashar itu boleh. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi itu tidak ada namanya jamak kecuali di Arafah. Tapi qashar boleh semua mazhab. Mazhab Syafi'i, saya kembali ke mazhab Syafi'i, ketika kita dalam perjalanan di atas 80 km maka kita boleh menjamak dan mengqashar. Zuhur sama asar jamak digabung, maghrib sama isya bisa jamak takdim kita laksanakan di awal, bisa jamak takhir kita laksanakan di akhir. Contoh, saya mau ke Nganjuk, patokannya boleh menjamak itu apa? Setelah keluar dari kampung, setelah keluar dari wilayah desa. Saya mau ke Nganjuk, perjalanan ke Nganjuk kurang lebih 2 jam karena lewat jalan tol. Begitu saya keluar ke rest area 725 masuk waktu zuhur, maka saya sudah boleh melaksanakan sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar boleh. Yang justru sempat jadi pertanyaan, apakah boleh saya makmum terhadap di situ di rest area 725 sedang dilaksanakan jamaah sholat duhur, apakah saya boleh melaksanakan jamak tapi makmum? Boleh, tapi nggak qashar otomatis. Wong jamaah itu jamaah komplit. Maka begitu setelah salam sholat duhur berjamaah dengan niat jamak takdim, jenengan ngadeg maneh melaksanakan sholat asar di jamaah. Tapi ikut salam. Ya ikut salam tetap komplit, sudah nggak qashar. Tentu nggak qashar. Kalau dalam mazhab Hanafi ada orang mukim sama orang bepergian, siapakah yang lebih berhak? Mazhab Hanafi yang paling kuat adalah yang bepergian. Mazhab Hanafi loh ya, yang bepergian itu yang imami. Jadi misalnya pakai qashar, sholat qashar, sholat zuhur 2 rakaat, ya udah dia salam, makmumnya orang mukim itu neruskan karena dia komplit toh. Dia meneruskan sama dengan kita sholat jamaah makmum masbuk, nggak ada masalah. Meneruskan, mengkomplitkan, bukan imam qashar 2 rakaat salam terus makmumnya melok qashar, ya enggak. Makmum mukim menyempurnakan komplit. Apakah boleh? Bukan bahas masalah boleh, justru lebih utama makmum yang ada. Ini yang sering terjadi, mohon maaf, sering terjadi di masjid rest area itu terjadi banyak jamaah. Yang depan jamaah sholat rawatib, iki makmum bikin jamaah sendiri. Karena apa? Alasan bepergian. Ini enggak, justru malah kalau nggak salah dalam sebuah hadis nggak boleh ada 2 jamaah dalam satu masjid. Kalau mau bikin jamaah sendiri, mergo iki imame Gus, kono duduk Gus, sing jamaah sholat rawatib itu loh duduk Gus.
Kene Gus, boleh tapi ngenteni yang sono selesai. Jangan sono belum selesai, sini bikin jamaah sendiri. Atau sering terjadi di rest area, sini bikin, sini bikin, sini bikin. Niki piye apa yang terjadi? Bikinlah satu, nggak usah lah egosentris. Apalagi sholat sendiri-sendiri, ikut aja jamaah, ikut jamaah yang ada. Jamak kosor boleh, ikut makmum yang mukim boleh, bahkan lebih utama kalau menurut saya dibandingkan bikin jamaah sendiri-sendiri. Makmum aja, habis itu selesai salam, yang wiritan atau enggak wiritan berdiri langsung sholat jamak takhir. Kalau ternyata bawa jamaah lagi, makmum ngimami lagi enggak apa-apa. Jadi tadi menjadi makmum, maghrib zuhurnya, asarnya akhirnya jadi imam belakangnya boleh. Itu lebih bagus jika perjalanan di atas 80 km. Jika kepepet, gak nutut karena naik kendaraan kereta api. Kereta api itu kan mazhab Syafi'i dan sebagian besar mazhab itu sholat wajib gak boleh berubah kiblat. Sholat sunnah boleh. Sholat wajib syarat rukunnya itu harus madhep kiblat. Lah kereta api iku gak madhep kiblat, gak pasti sebelok-belok gini. Lah bagaimana ini? Kita kan gak bisa sholat. Ya akhirnya sholat boleh menggunakan sholat li hurmatil waqt atau wis minimal Gusti ngapunten boten saged sholat wajib sesuai dengan syariat. Ini namanya nanti jika sudah nyampe stasiun namanya sholat qadha nyaur. Ini bisa terjadi biasanya kalau kondisi kasus-kasus tertentu. Nggak usah, walaupun pakai mobil pribadi di tol macet, terus sampai minggir sholat lo pinggir rembong ngono ta. Ya nggak bisa, ini malah mengganggu stabilitas. Ini sholat wajib, insya Allah kutiba misalnya langsung minggir melaksanakan sholat di pinggir tol pas macet, ya nggak begitu juga. Wajib iya, kondisi tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat, iya qadha. Nanti nyaur. Kapan nyauri? Secepatnya, namanya utang nyaur secepatnya. Oke, ini utang qadha itu nyaur utang nang Gusti Allah berupa sholat dan yang lain. Nek utang nang wong liya, kasus utang duwe, ojo utang nang bank. Tapi aku butuh, aku utang nang wak kaji gak dilui. Terus ngomong apa? Kita boleh punya omongan, ojo utang nang bank cak, ojo utang nang cicilan bank citil, ojo utang nang kredit sepeda motor. Loh aku butuh terus utang nang sopo? Ketika saya misalnya saya berani ngomong itu riba, jangan pinjam ke bank, jangan pinjam nyilio nang aku, monggo, hebat baru wani nyilio nang aku gak ada bunga wis. Tapi iki ucapan lo ya, ojo mari ngono nang aku temenan, bingung aku. Nyilio nang aku iku nang BPR nang riba. Terlepas dari riba dan tidak, ini bahasa saya nggak ngomong bahas masalah riba dhisik. Anggaplah itu syubhat, anggaplah kepingin sing bersih, monggo. Tapi kan Anda yang ngomong begitu harus mempunyai solusi.
Saya pernah kasus gitu juga sama teman, pinjam ke sini itu riba bla 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 bla. Wis ngene ae. Aku saiki butuh duit 100 juta. Awakmu njaluk duwe gawe jaminan apa? Tak sili 100 juta. Tak luki jaminan sertifikat, tak jaminan gak apa-apa. Siliono 100 juta. Ya, Anda boleh mengatakan si A itu riba, si anu identik dengan, kita harus mempunyai solusi loh. Tanpa solusi, aku butuh duit 100 juta. Ada solusi enggak? Enggak ada solusi ya. Yang bisa membantu kita untuk anak butuh naik sepeda motor, nek gak anak dikongkon melaku dah kayak kuliah. Yang bisa memberikan pinjaman ya cuma finance. Terlepas saya nggak ngomong masalah itu ribawi atau tidak, walaupun dalam tanda kutip kadang ada yang memperbolehkan. Kasusnya seperti contoh sepeda motor. Saya ngomong masalah financing, leasing. Saya ketika beli sepeda motor PCX cash, harganya 36 juta, anggaplah, saya nggak tahu harga PCX 36 juta. Kalau cash, saya belinya kemana? Ke dealer, tanda tangan saya dengan dealer. Tetapi ketika saya kredit 3 tahun, saya akadnya sama siapa? Sama dealer? Enggak, akadnya sama leasing. Tanda tangan bukti ini, akad itu tanda tangannya sama leasing. Lah kok leasing ngambil untung? Ya terserah leasing ngambil untung 3 kali lipat, 4 kali lipat. Itu hak dia kulaan nang dealer didol nang kene. Ketika kita nyicil harganya 2 kali lipat setelah 3 tahun, ya dhewek golek untung. Ono uang aku kula sama dengan ketika saya nang pasar porong. Kalau aku beli ke pusatnya sak kotak itu regone 200. Terus Cak Son beli di dalam, didol di luar, didol 250, boleh apa enggak? Ya boleh, apa beda nih? Kurang lebih sama. Leasing seperti itu, bank dan sebagainya, alam tergantung transaksi. Lebih aman cash tapi duit lebih aman nyilih nang wak kaji, tapi masalah wak kaji gelem nyilih ta. Nah gitu aja sih sebenarnya. Mau berbicara ngomong itu riba, ngomong itu monggo. Tapi sampean nglui nek ana wong teko nyilih siliono. Ojo ngomong tok gedabrus tapi nek ana wong teko nyilih gak gelem nyilih. Ngapunten, idealnya zaman dulu misalnya masjid mengkoordinir dana sodako atau dana hibah atau dana apa, nanti jamaah boleh minjam tanpa agunan, tanpa bunga. Ideal. Pertanyaannya ono itu aja sih, ngapunten. Iklannya ada ya, walaupun kalau ada pilihan antara kalau kita bisa nggak pinjam di bank syariah dengan bank konven, kalau menurut saya jika bisa pinjam di bank syariah lebih utama pinjam di bank syariah karena akadnya lebih jelas. Tapi biasai utang nang bank syariah juga lebih susah dibandingkan bank konven. Bahkan pinjam di pinjol lebih mudah dibandingkan
pinjem di bank. Dia solusi ini cuma itu. Ngapunten, ini boleh geladur, tapi itulah kehidupan real, dunia nyata, bukan dunia di angan-angan. Moga. Oh, jam 09.00. Gimana? Loh, oke, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namun Ustaz, di sedikit cerita memang kalau kita ngomong itu biasanya akan terjadi. Contoh, orang takut, Gusti Allah seneng karo sapa utama orang dibutuh. Itu kan aneh. Pertanyaan saya, apakah berdosa ataukah ada larangan yang istilahnya itu memberatkan? Kalau masalah utang piutang memang ya gampang ya angel. Setelah kita itu menghutangi seseorang, biasanya endingnya itu kadang senang. Awalnya utang memang nilai aku senang bisa tolong. Buri-buri ini endingnya itu berusaha sih bobel sih kantor mungkin jadi masalah. Itu sebetulnya yang itu ada. Apakah pertanyaannya berdosa kalau memang ada uang, tapi kalau mau dipinjemin takutnya endingnya seperti itu lagi. Kebanyakan yang terjadi seperti itu mengerti tidak buta. Ayo pertanyaannya apakah berdosa? Kita kan bohong. Oh sekurangnya tak ono. Padahal ada. Tapi ketakutan di belakang seperti itu endingnya bakalan istilah saya itu oleh ganjaran dan lain sebagainya. Akhirnya gerundel jadi dosa ngomong sih bisa. Kamu dan minum sisir terjadi di masyarakat. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Perlu digarisbawahi, memberikan pinjaman orang iku ganjarane luwih gede timbang sedekah. Pertama, memberikan kelonggaran orang sing gak iso nyaur utang iku ganjaran. Ono uang, ini saya ngomong ganjaran, ngomong pahala, ngomong efek. Ketika ada orang wayai nyaur utang gak iso nyaur, iku Allah memberikan bunga dalam bentuk ajrun, pahala. Masalah ternyata saya punya uang, ada orang pinjem sing biasanya ruwet, tapi saya punya uang juga nggak longgar banget. Kalau punya uang longgar artinya gak butuh aku sampai setahun kemudian. Jika ingin pingin mencari ganjaran sing wakeh, kasih pinjaman. Tapi kalau ternyata saya punya uang 20 juta dalam waktu tertentu, kita ini butuh, mbuh digawe anak mau bayar kuliah, mbuh digawe apa dan apa, ya kita bilang aja. Biasanya nek jujur pasti kalah pinter, cangkeme wong ini pinter biasanya. Maka kita bilang sepurane cak, nek gawe ngili panjenengan gak ono, kan gak koro, butuh aku gak duwe duit, nek gak duwe duit salah, bohong. Nek gawe ngili pean terus terang gak ono, lah bener toh. Bukan berarti saya nggak punya uang di rumah, tak ono tak gawe, mbok opo atau tak gawe jaganan menit tandur. Sepurane nek gawe nyili pean gak ono. Ini bahasa agar kita nggak bohong, tapi juga nggak masalahnya anu cak. Jane aku ono duit 20 juta, tapi kok tengah bulan ape gawe daftaran, oh gampang wis, tak durungi tanggal 15 lono wis tak balekno, bleset wis. Ya karena kita nggak tahu zaman sekarang, bisa jadi dia memang pada waktu itu logikanya, hitung-hitungannya ada, bisa jadi kita nggak
kalau saya lebih seneng ayo husnuzon, bisa jadi dia benar, tapi sampean agar ini tenang. Nek wong lanang iki biasa kan insyaallah wis gak apa-apa, tapi gara-gara ini ki ambek Megawati ribut timbang soro, gak usah langsung cak sepurane. Nek gawe pe anu, nek sampean nyili sepurane gak ono. Bukan gak jangan ngomong gak punya uang. Gawe pean sepurane gak ono. Kan enak, insyaallah gak bohong. Kurang lebih ngoten. Kita menggunakan bahasa yang bagus, tapi kalau punya uang longgar, subhanallah, ganjarannya ngili duit besar sekali. Termasuk mempunyai longgari hati, husnuzon nang wong sing biasae anu itu lah yo hebat toh. Wis biasae dilepan cek husnuzon lho ya, insyaallah ganjarannya muga-muga Gusti Allah husnuzon ambek kita pun. Nanti akan sempurnakan sama Ustaz Zain. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih tetap istiqomah dalam ibadah taklim ilm. Untuk minggu depan, karena hari Sabtu kita ada kegiatan kurban icik pegel, nanti untuk minggu depan mungkin off dulu, libur kita untuk minggu depan, hari Minggu depan kita sambung di 2 minggu yang akan datang. Yang kedua mungkin untuk ke depan waktu kita ngaji ya kita ambil waktu 1 jam lah, biar yang lainnya juga nggak terlalu bosan. Selebihnya itu ketika ada masalah bisa di luar forum, ya bisa di luar forum selama setelah Rifin masih ada waktu gitu ya, nanti untuk masalah pengaturan waktunya. Udah masalah tadi masalah wali, barangkali nanti bisa diperdalam masalah Rifin, karena kita tahu Imam Syafi'i mempunyai batasan aqallul hamli, dan panjang-panjangnya sedikit-sedikitnya hamil dan panjang-panjangnya hamil itu berkonotasi kepada hak perwalian seorang yang menikahi gitu. Itu karena itu yang dipakai di hukum nikah di Indonesia. Selalu dicek tanggal dia menikah dengan tanggal anaknya lahir, gitu, biasanya dicek gitu. Akhirnya di situ ngambil keputusan si juru nikah, saya ngomong gak pengulu lah gitu, iki langsung taukil atau langsung takwal ini. Itu jadi keputusan. Ternyata saya tanya apa pedoman mereka adalah pedomannya Syafi'i tentang paling sedikitnya hamil dan paling panjangnya hamil itu. Karena bisa dicek lah gitu. Kalau masalah utang piutang, untuk ini kemarin saya dapat informasi di BRI, BNI dan Mandiri sekarang kurut 100 juta tanpa jaminan. Dakson, santai mawon nggih. Jadi kur sekarang tanpa jaminan, aman setelah monggo masuk leren tak terno ngono lho, wong wis dalane dhewe aman ini tuh penghobi utang di bank ya gitu. Ya Allah, moga-moga mohon diparingi saking istiqomah terus kita ngaji dan moga diberikan Allah ilmu yang manfaat ya. Dan di saat terakhir majelis ini ya kita berdoa semoga anak-anak kita, keturunan kita jadikan oleh Allah anak-anak yang min al-ilmi, putra putri yang soleh dan solehah. Al-Fatihah.